Halo para pecinta serial drama India, sampai jumpa kembali dengan video ini. Mimin akan membahas alur cerita sinopsis Gopi. Alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan. Adegan dimulai. Kokila mengatakan kepada keluarganya bahwa pendapatnya tentang Paridi tidak salah. Paridi bangun di pagi hari dan berterima kasih kepada Tuhan telah mengirim pembantu. Karena dia tidak mau bekerja, dia terkejut melihat gelas air panas di samping tempat tidurnya. Rada datang dan mengatakan bahwa dia menyimpan air jeruk nipis dan madu untuknya karena dia ingin menjadi langsing. Paridi terkesan dan minum air itu. Rada mengatakan dia cantik dan tidak perlu menurunkan berat badan, dan mengatakan dia bahkan akan menyiapkan makanan bebas minyak untuknya. Paridi dengan senang hati memeluk pembantu itu. Kokila memanggil Paridi, lalu Paridi turun. Kokila dengan keluarganya di meja sarapan bertanya kepada Paridi bagaimana dia menyiapkan sarapan pagi ini. Dia mengatakan pelayan barunya menyiapkannya dan memperkenalkan Mati kepada mereka. Kokila bertanya kepada Paridi bagaimana dia bisa menjaga pembantu tanpa izinnya dan bertanya mengapa pembantu menyembunyikan wajahnya di kerudung. Paridi bercanda bahwa mungkin dia religius seperti Gopi. Kokila meminta kepada dia untuk berhenti mengejek. Paridi mengatakan dia tidak suka bekerja dan mengatakan pembantu baru ini akan dikenakan biaya kurang dari Meti. Kokila mengatakan Meti adalah anggota keluarga kami, bukan pelayan. Hetal bertanya dari mana dia mendapatkan pembantu ini. Paridi berkata dia mendapatkannya dari agensi. Rada membawakan sarapan untuk Paridi. Kokila bertanya siapa namanya. Dia tergagap dan mengatakan namanya Lopmati. Paridi bilang dia tergagap dan namanya Ropmati. Kokila meminta kepada dia untuk menunjukkan wajahnya. Rada mengatakan di komunitas kami wanita tidak menunjukkan wajah mereka kepada semua orang. Hetal mengatakan dia harus menunjukkan wajahnya jika dia harus tinggal di rumah ini. Rada ragu-ragu membuka wajahnya. Anak-anak takut melihat wajahnya terbakar. Rada mengatakan itulah alasan dia tidak menunjukkan wajahnya kepada semua orang. Kokila bertanya bagaimana itu bisa terjadi. Dia bilang dia terbakar dalam kecelakaan dan suaminya tidak suka karena alasan itu. Lalu dia kemudian mengenang bagaimana dia mengoleskan saus agar terlihat gosong. Kokila bertanya kepada Paridi apakah dia mendapat verifikasi polisi. Paridi mengatakan agensi akan melakukannya. Kokila bertanya bagaimana dia bisa begitu bodoh dan memerintahkan kepada Paridi untuk menyelesaikannya malam ini. Kalau tidak, pembantu itu harus keluar dari sini. Paridi berkata dia akan melakukannya. Ginjal memijat punggung Urmila yang menggeliat kesakitan dan bertanya apa yang telah terjadi kepadanya. Urmila berkata itu bukan urusan ginjal. Papu mengatakan dia akan memijat Urmila dan melihat tanda biru di punggungnya dan memintanya untuk mengatakan yang sebenarnya. Lalu Urmila meminta kepada Papu untuk mengurus bisnisnya dan meminta kepada Ginjal untuk terus memijat punggungnya. Selanjutnya Paridi datang ke kamarnya dan merasa senang karena dia mendapatkan pelayan yang patuh yang mengerti apa yang dia butuhkan sebelum dia berkata. Rada datang untuk mengepel lantai
Paridi bertanya apakah dia memiliki kartu identitas untuk verifikasi kepada polisi. Rada mengatakan dia tidak memilikinya karena suaminya tidak berhasil, dan mengatakan jika dia kehilangan pekerjaan ini akan sulit baginya untuk hidup. Paridi berkata dia akan melakukan sesuatu. Sementara pembangun memanggil Urmila dan bertanya apakah dia ingin menjual rumah petaknya atau tidak. Lalu Urmila berkata dia akan menjualnya. Urmila melihat Papu berdiri di belakangnya dan memotong panggilan. Papu bertanya mengapa dia berbicara kepada dirinya sendiri dan bertanya apakah dia takut setelah melihat monyet. Lalu Urmila berkata iya. Papu berkata dia tidak kuat. Dia kesal dan memintanya untuk melarikan diri dari kamarnya. Lalu mendapat telepon dan berpikir itu pasti dari pembangun dan mengatakan dia butuh waktu, tetapi itu adalah panggilan dari Gopi. Gopi memberitahu tentang seluruh keluarga sakit dan Paridi mendapatkan pembantu baru. Urmila bertanya apakah pembantunya akan datang ke rumahnya juga karena ginjal telah menjadi kamcor. Selanjutnya, Paridi tertidur lelap dan dengan cemas terbangun merasakan seseorang menyentuh kakinya. Radalah yang mengatakan dia ingin memijat kakinya saat dia banyak berjalan di rumah. Paridi memintanya untuk berhenti mencoba mengolesinya. Rada mengatakan dia adalah alasan untuk pekerjaan barunya di sini, jadi dia sangat memperhatikannya. Paridi terkesan dan mencoba mengambil uang untuk memberikan tipnya, tetapi tidak menemukan uang. Papanya datang dan Paridi meminta uang dari papahnya. Lalu papahnya berkata dia tidak punya uang. Lalu mengatakan dia akan mendapatkan uang dari ATM dan memberikan tipnya. Paridi mengatakan bahwa Rada harus mendapatkan setidaknya uang untuk verifikasi kepada polisi. Rada menunjukkan ide pemilih Meti yang telah dia curi dari lemari dan menunjukkan kepadanya. Paridi mengatakan dia akan menggunakan kartu identitas Meti.